Halo semua, di sini bersama saya, Fahrisa Ramadhani, kita akan membahas mengenai distribusi pendapatan nasional. Jadi, mengenai materi yang akan kita bahas kali ini, apakah kalian sudah mengetahui apa itu distribusi pendapatan nasional? Distribusi pendapatan nasional merupakan tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Distribusi pendapatan ini merupakan salah satu aspek yang penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Jika kalian perhatikan dari ilustrasi berita yang telah ditampilkan sebelumnya, pada nyatanya kondisi yang ada di Indonesia masih terdapat berbagai ketimpangan yang ada. Walaupun Indonesia telah menjadi negara dengan berpenghasilan menengah ke atas, akan tetapi masih terdapat distribusi pendapatan yang tidak merata. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan di masyarakat. Nah, ketimpangan pendapatan yang begitu tinggi dan terus meningkat menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketimpangan ini juga mengakibatkan terjadinya berbagai konflik sosial. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Yang pertama, indikator yang digunakan yaitu koefisien Gini atau Gini rasio, dan yang kedua yaitu dengan kriteria menurut Bank Dunia. Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan yaitu dengan koefisien Gini atau Gini rasio. Koefisien Gini atau Gini rasio merupakan ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu negara yang angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin kecil tingkat koefisien Gini yaitu angkanya yang berkisar mendekati 0, maka dapat diartikan bahwa semakin merata distribusi pendapatan di negara tersebut. Dan sebaliknya, jika angka koefisien Gini itu semakin besar atau nilainya mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan di suatu negara tersebut dapat diartikan tidak merata. Untuk lebih memahami bagaimana kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan besarnya koefisien Gini atau Gini rasio, sekarang mari kita pahami tabel berikut ini. Berdasarkan tabel berikut, dapat kita simpulkan bahwa jika nilai koefisien Gini nilainya 0, maka dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan di suatu negara tersebut dapat dikatakan merata sempurna. Namun, jika nilai koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan kurang dari 0,4, dapat dikatakan bahwa tingkat distribusi pendapatan di negara tersebut dalam kategori ketimpangan rendah. Selanjutnya, jika nilai koefisien Gini berkisar antara 0,4 sampai kurang dari 0,5, maka tingkat distribusi pendapatan di negara tersebut dapat dikategorikan ke dalam tingkat ketimpangan sedang. Begitu pula jika tingkat koefisien Gini berkisar antara 0,5 sampai kurang dari 1. Tingkat distribusi pendapatan di negara tersebut dapat dikatakan tinggi. Dan yang terakhir, jika nilai koefisien Gini-nya sama dengan 1, maka dapat dipastikan bahwa distribusi pendapatan di negara tersebut dalam keadaan tidak merata atau terdapat ketimpangan pendapatan. Untuk lebih memahami bagaimana kriteria distribusi pendapatan menurut koefisien Gini, berikut telah ditampilkan perkembangan Gini rasio antara bulan Maret 2017 sampai bulan Maret 2023. Dari gambar tersebut, dapat kalian analisis bagaimana distribusi pendapatan atau tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di pedesaan dan perkotaan. Hal tersebut menunjukkan perbedaan antara tahun ke tahun. Nah, sekarang kalian analisis bagaimana distribusi pendapatan yang ada di kedua wilayah. Nilai koefisien Gini atau Gini rasio juga dapat digambarkan dalam bentuk kurva. Kurva ini dinamakan dengan kurva Lorenz.
Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita pahami bahwa semakin cembung kurva Lorenz, maka dapat diartikan bahwa semakin tidak merata distribusi pendapatan atau ketimpangan pendapatan tersebut semakin tinggi. Kurva Lorenz ini menunjukkan perbandingan persentase antara pendapatan yang diperoleh dengan persentase jumlah penduduk. Nah, dari gambar kurva Lorenz tersebut, terdapat perbedaan antara kurva Lorenz negara A dan kurva Lorenz negara B. Kurva Lorenz negara A menggambarkan bahwa kurva Lorenz tersebut mendekati garis diagonal, yang artinya distribusi pendapatan di negara A semakin merata atau tingkat ketimpangan pendapatannya semakin rendah. Lain halnya dengan kurva Lorenz di negara B. Kurva Lorenz ini menjauhi garis diagonal, yang artinya distribusi pendapatan di negara B nilainya semakin besar atau terdapat tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi. Sekarang, coba kalian kerjakan soal berikut ini. Jika pada bulan Maret tahun 2023 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Gini rasio atau koefisien Gini sebesar 0,388, dan jika dibandingkan dengan Gini rasio pada bulan September tahun 2022 nilainya sebesar 0,381 dan Gini rasio pada bulan Maret tahun 2022 nilainya sebesar 0,384, maka sekarang analisislah jenis ketimpangan yang terjadi di negara tersebut. Indikator kedua yang digunakan untuk melihat bagaimana distribusi pendapatan nasional yaitu dilihat dengan kriteria menurut Bank Dunia. Bank Dunia telah membuat kriteria yang berkaitan dengan distribusi pendapatan, yaitu dengan mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara yang melihat besarnya kontribusi dari 40% penduduk termiskin yang memperoleh pendapatan. Menurut Bank Dunia, dalam kriteria untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jika 40% penduduk termiskin suatu negara hanya menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka artinya ketimpangan pendapatan di suatu negara tersebut dapat digolongkan ketimpangan tinggi. Namun, jika 40% penduduk termiskin di suatu negara dapat menikmati 12% hingga 17% pendapatan nasional, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di suatu negara tersebut dalam kategori yang sedang. Dan yang terakhir, jika 40% penduduk termiskin di suatu negara dapat menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, dapat diartikan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di negara tersebut dalam kategori yang rendah. Nah, sekarang coba kalian analisis kedua soal berikut. Yang pertama yaitu, berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 18,04%. Lalu, bagaimana tingkat ketimpangan yang ditunjukkan pada data tersebut? Yang kedua, jika distribusi pengeluaran di perkotaan tercatat sebesar 16,99%, sementara untuk pedesaan angkanya tercatat sebesar 21,18%, dari kondisi tersebut, tentukan kriteria ketimpangan untuk wilayah perkotaan dan pedesaan. Nah, sekarang, mari menganalisis soal tersebut. Berdasarkan penjelasan materi sebelumnya, sekarang, apakah kalian sudah memahami mengenai distribusi pendapatan nasional? Nah, saya harap kalian sudah bisa memahami ya mengenai materi distribusi pendapatan nasional ini. Demikian pembahasan materi kali ini mengenai distribusi pendapatan nasional. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.